Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan tema materi yaitu sistem grounding, yaitu penangkal petir. Di dalam sistem grounding kita akan melihat apa itu petir. Petir adalah suatu fenomena alam yang pembentukannya berasal dari terpisahnya muatan di dalam awan cumulonimbus. Umumnya muatan negatif terkumpul di bagian bawah, dan ini menyebabkan terinduksinya muatan positif di atas permukaan tanah, sehingga membentuk medan listrik antara awan dan tanah. Jika muatan listrik cukup besar dan kuat medan listrik di udara dilampaui, maka terjadi pelepasan muatan berupa petir. Terjadinya sambaran petir yang bergerak dengan kecepatan cahaya dengan efek merusak yang sangat dahsyat karena kekuatannya. Indonesia terletak daerah khatulistiwa yang panas dan lembab, mengakibatkan terjadi gemuruh yang sangat tinggi dibanding daerah lainnya, yaitu antara 100 sampai 200 hari per tahun. Bahkan daerah Cibinong sempat tercatat pada Guinness Book Record tahun 1988 dengan jumlah 322 petir per tahun. Kerapatan sambaran petir di Indonesia juga sangat besar, yaitu 12 km persegi per tahun, yang berarti pada setiap luas area 1 km persegi berpotensi menerima sambaran petir sebanyak 12 kali setiap tahunnya. Energi yang dihasilkan oleh satu sambaran petir mencapai 55 kWh atau 55.000 watt jam. Ini adalah gambar tentang instruksi terjadinya petir. Kita lihat beberapa bahaya sambaran petir. Pertama, kerusakan harta benda dan kematian umat manusia yang disebabkan oleh sambaran petir di negara kita relatif tinggi. Sebagai contoh, meninggalnya seorang petani yang sedang bekerja di sawah, bahkan sampai terhentinya produksi sebuah kilang minyak penghasil di negara yang disebabkan oleh sambaran petir, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui radiasi, konduksi atau induksi gelombang elektromagnetik. Ancaman sambaran petir pada peralatan canggih seperti perlu diwaspadai, dan upaya perlindungan terhadap instalasi bangunan yang berisikan peralatan elektronik seperti pada industri, bank, instalasi penting, militer, bahkan perorangan perlu ditingkatkan. Sambaran petir pada tempat yang jauh, lebih dari 1,5 km, sudah dapat merusak sistem elektronika dan peralatan seperti instalasi komputer, telekomunikasi kantor, dan instrumentasi serta peralatan elektronik sensitif lainnya. Nah, oleh sebab itu perlu proteksi petir, di mana sistem proteksi petir harus mampu melindungi fisik maupun peralatan dari bahaya sambaran langsung external protection dan sambaran petir tidak langsung atau internal protection. Pendirian grounding system yang memadai serta terintegrasi dengan baik. Ini adalah instruksi tentang sistem proteksi petir terpadu. Ada 7 poin perencanaan dalam penanganan petir. Tujuannya adalah untuk menyiapkan sebuah perlindungan yang sangat efektif dan dapat diandalkan terhadap serangan petir. Yang pertama, menangkap petir dengan jalan menyediakan sistem penerimaan atau air terminal yang dapat dengan cepat menyambut luncuran arus petir. Yang kedua, menyalurkan petir. Luncuran petir yang telah diangkat disalurkan ke tanah atau arde secara aman tanpa mengakibatkan terjadinya lontaran listrik atau imbasan ke bangunan atau manusia.
Yang ketiga, menampung petir dengan cara membuat sistem pertanahan sebaik mungkin, ya, dengan persyaratan tahanan tanahnya lebih kecil dari 5 ohm. Hal ini lebih dikarenakan arus petir yang turun dapat sepenuhnya diserap oleh tanah dan menghindari terjadinya step potensial. Yang keempat, proteksi grounding, mencegah terjadinya lompatan yang ditimbulkan adanya perbedaan potensial tegangan antara satu sistem pertahanan dengan yang lainnya. Yang kelima, proteksi jalur power. Proteksi terhadap jalur power mutlak diperlukan untuk mencegah induksi ke peralatan melalui power yang umumnya bersumber dari jaringan listrik yang cukup jauh. Yang keenam, proteksi jalur data atau komunikasi, memproteksi sumber data yang melalui peralatan telepon, data, dan signaling. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.